Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya kita bisa berkumpul bersama-sama dan bergabung dalam acara Info Ekonomi Forum 2023 BUMN Subsidiary BUMN, BUMD, dan Awarding Ceremony for Top Digital Corporate Brand Award 2023. Perkenalkan, saya Ismi Ngeleton dan sebuah kehormatan bagi saya bisa memandu acara ini hingga selesai nanti. Dan sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang telah bergabung. Yang kami hormati, Bapak Profesor Widodo Muktio, selaku staf ahli Menteri Kominfo bidang komunikasi dan media massa. Yang kami hormati Ibu Dr. N. Nurlaila Arif MBA, selaku Wakil Ketua Umum Perhumas dan Asisten Profesor SBM ITB. Yang kami hormati Bapak Arif Munajat SEMM, selaku CEO infoekonomi.id. Yang kami hormati Bapak Tri Raharjo SEMM, CDMS, CPAR, selaku CEO Trust Co Indonesia, serta para penerima penghargaan Fourth Top Digital Corporate Brand Awards 2023. Tak lupa kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu peserta webinar nasional Info Ekonomi Forum 2023 yang akan menampilkan tema Optimizing Digital Platform to Maximizing Your Corporate Brand yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. N. Nurlaila Arif MBA. Baiklah, acara Info Ekonomi Forum 2023 dan Awarding Ceremony for Top Digital Corporate Branding Award 2023 dipersembahkan oleh infoekonomi.id bekerjasama dengan Trust Co Indonesia dan didukung oleh para media partner, yaitu Radio Republik Indonesia, Bit News, Detak Banten, Klik Sumut, Newsnesia, Mediatrias.com, InsightPontianak.com, Mata News, Apa Habar, Tegas.co, Malang Post Online, Radar Jogja.jawapos, Netralnews.com, Hariandisway.id, Bangsa Online, Harian Jogja, Koran Banjar.net, dan juga harianhaluan.com. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin, untuk mengawalinya, marilah kita simak bersama tayangan video berikut ini. Media online kini memiliki peran strategis dan sangat penting dalam penyebaran informasi kepada publik tentang pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Media dituntut harus mampu memberikan kontribusi bagi pelayanan informasi kepada masyarakat yang bersifat informatif dan edukatif. Telah hadir di tengah masyarakat Indonesia, infoekonomi.id, sebuah media digital yang menyajikan berita terkini dan terdepan dan menyampaikan informasi-informasi meliputi kebijakan ekonomi pemerintah dan makroekonomi, aktivitas bisnis perusahaan pemerintah dan swasta, keuangan, pariwisata, kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, serta berita terkait ekonomi lainnya. Infoekonomi.id diluncurkan untuk menjadi media terdepan dan terpercaya dalam pemberitaan seputar ekonomi sebagai sumber berita dalam mendapatkan informasi secara komprehensif, kredibel, dan akurat. Penyajian berita ditampilkan dengan konten visual yang menarik, informatif, dan kekinian, serta melalui beragam platform digital, sehingga memudahkan dalam memahami informasi yang disampaikan dan menimbulkan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Simak berbagai informasi terkini dan terdepan seputar ekonomi di infoekonomi.id. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini
telah hadir bersama kita staf ahli Menteri Kominfo RI bidang komunikasi dan media massa, Bapak Profesor Widodo Muktio yang akan memberikan keynote speech sebelum acara webinar Nasional Info Economy Forum 2023 BUMN Subsidiary BUMN BUMD dimulai. Untuk itu dengan segala hormat kami persilakan Bapak Profesor Widodo Muktio berkenan memberikan keynote speech-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Arief Munajat, Pak Tri Raharjo, dan juga narasumber yang nanti akan memberikan pembekalan pada kita, Ibu Nurlela. Dan juga yang kami hormati para penerima awarding yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, nanti akan mendapatkan apresiasi penghargaan dari Info Economy Forum Awarding tahun 2023. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan ini. Ada sebuah artikel di The Washington Post berisi tentang cerita seorang ilmuwan Amerika yang berpikir bahwa produk artificial intelligence atau AI dari perusahaannya ternyata mampu hidup menyerupai manusia. Produk AI tersebut bahkan diklaim telah memiliki perasaan dan pikiran yang berfungsi layaknya manusia. Melihat realitas tersebut, di samping perlunya konsiderasi atas kerangka etik, kita juga tersadar bahwa harus inovasi teknologi berjalan dengan amat sangat kencang. Inovasi terjadi setiap waktu dan kita mau tidak mau bersiap menghadapinya. Di ranah telekomunikasi, di tengah perkembangan 5G secara komersial memungkinkan hadirnya teknologi imers dan jaringan yang handal. Dunia pun kini tengah melakukan berbagai research and development menuju konektivitas 6.0. Terobosan di bidang teknologi digital terus terjadi di tengah dinamika situasi perekonomian global. Negara-negara sedang mengalami kontraksi, termasuk Indonesia. Kita ternyata punya resilience yang sangat kuat sehingga kita bisa tetap tumbuh di era pasca pandemi dan di era ekonomi yang saat ini sedang dilanda situasi yang kurang menguntungkan. Valuasi ekonomi digital Indonesia ternyata diproyeksikan terus meningkat. Tahun 2021 misalkan sebesar 70 miliar dolar Amerika akan bergeser menjadi 146 miliar US dollar pada tahun 2025. Ini data dari Google Temasek yang saya kira menjadi semangat kita bahwa kita sekarang ini betul-betul hidup di dalam tidak hanya masyarakat digital, tapi juga ekonomi digital, pemerintahan digital. Oleh sebab itulah pada kesempatan ini kami mengapresiasi kepada para penerima award dari BUMN, BUMD yang sudah memainkan peran di era digital dengan mengisi konten sebagai flyer dan medsos yang dimiliki oleh masyarakat luas sebagai gaseline. Ini menjadi kekuatan kita untuk bisa menunjukkan eksistensi, menunjukkan brand, bahkan reputasi institusi. Berkaitan dengan itu, izinkan saya menyampaikan bahwa konektivitas virtual ini tidak muncul tiba-tiba. Di government, Kementerian Kominfo melakukan kegiatan infrastruktur dari hulu sampai hilir. Seperti misalkan dari hulu kita saksikan ada lapisan backbone yang diperkuat dengan jaringan fiber optik sebagai tulang punggung konektivitas nasional. Bahkan sampai saat ini lebih 459.000 kilometer jaringan fiber optik nasional yang di dalamnya dimiliki oleh operator telekomunikasi, Opsel, dan juga oleh Palaparing yang dikelola oleh Bakti Kominfo.
tentu ini akan menjadi landasan paling awal. Di samping itu ada lapisan middle mile di tengah. Ini pemerintah dalam hal ini Kominfo juga telah mendayagunakan satelit, jaringan microwave link, dan fiber link untuk menyediakan akses telekomunikasi dan internet. Seperti beberapa bulan yang lalu kita saksikan, kita sudah meluncurkan satelit Satria 1 dan nanti akan dilanjutkan dengan hot backup satelit, dan total dari satelit yang diluncurkan itu akan memberikan 300 GB per second. Dan tentu saja satelit tersebut menyediakan akses internet untuk 150.000 fasilitas umum di seluruh penjuru dunia, maksudnya di wilayah Indonesia yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan. Lapisan last mile juga kita saksikan, kita sedang membangun di berbagai kelurahan desa yang saat ini diharapkan nanti akan ada target tidak ada blank spot di seluruh wilayah Indonesia. Itu adalah manifestasi kegiatan infrastruktur yang kemudian akan dimanfaatkan oleh kita semuanya, termasuk di dalamnya kementerian lembaga dan juga BUMN BUMD, untuk bisa memanfaatkan terkoneksinya konten yang kita ingin sampaikan pada publik. Sementara itu di sektor hilir kita juga menyediakan apa yang disebut dengan pusat data nasional yang saat ini akan dilakukan secara bertahap di Batam, Bekasi, dan ibu kota negara Nusantara, Labuan Bajo. Di samping itu untuk tahun ini paling tidak akan ada 2 PDN, Pusat Data Nasional, yang akan beroperasi. Sementara itu pada saat belum berjalannya Pusat Data Nasional, kita sudah melakukan kegiatan di Pusat Data Nasional sementara yang bisa dimanfaatkan oleh kementerian lembaga dan juga daerah dengan total 230 instansi pemerintah yang terdiri dari 67 kementerian lembaga, 14 pemerintah provinsi, 116 pemerintah kabupaten, dan juga 33 pemerintah kota di Indonesia. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, inilah sebetulnya manifestasi upaya kita untuk senantiasa hadir di tengah-tengah era digital, dan berkat pembangunan infrastruktur yang semakin merata ini, maka kita bisa saksikan saat ini lebih dari 77% atau setidaknya paling tidak ada 210 juta penduduk Indonesia telah terhubung dalam jaringan internet. Di samping itu pada aspek ekonomi kita juga bisa saksikan banyak sekarang ini mulai tumbuh, ada Dekakon, lebih dari 10 unicorn, dan juga lebih dari 2.000 startup yang memenuhi kepentingan itu. Oleh sebab itulah, sebagai entitas bisnis, BUMN, BUMD pun juga memanfaatkan bagaimana dirinya hadir di tengah-tengah publik, dan juga dirinya akan diapresiasi oleh publik, menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan realitas baru, yaitu realitas virtual. Dan oleh karena itulah, maka pada kesempatan ini teman-teman yang mendapatkan apresiasi awarding tentu adalah hasil kinerja teman-teman semuanya untuk bisa menunjukkan bahwa BUMN, BUMD, dan institusi yang Anda jalankan itu pantas mendapatkan apresiasi. Apresiasi tentu saja memotivasi kita untuk bisa berbuat lebih bagus. Saya kira itu yang penting dan itu yang harus kita lakukan terus-menerus dari waktu ke waktu, karena bagaimanapun juga kegiatan digitalisasi ini akan berjalan terus dan makin lama akan makin punya cita rasa yang lebih tinggi, dan kita semuanya harus siap dinilai, siap berkompetisi untuk menjadi institusi di tingkat BUMN maupun BUMD yang terbaik. Sukses buat Bapak Ibu sekalian penerima awarding, dan selamat menikmati seminar secara virtual ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi insan yang makin cakap digital, dan juga Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Widodo Muktio yang telah berkenan memberikan sambutannya.
Dan selanjutnya marilah kita simak sambutan dari penyelenggara acara yang akan diwakili oleh Bapak Arif Munajat SEMM selaku CEO infoekonomi.id. Kepada Bapak Arif Munajat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkah atas rahmat-Nya lah bahwa pada hari ini kita diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk dapat berkumpul di awarding ceremony for Top Digital Corporate Brand Award 2023. Yang kami hormati Bapak Profesor Widodo Muktio selaku staf ahli Menteri Kominfo bidang komunikasi dan media massa. Yang kami hormati Ibu Dr. N. Nurlela Arif, SE, MBA, selaku Wakil Ketua Umum Perhumas dan juga selaku Asisten Profesor SBM ITB. Yang juga kami hormati Bapak Tri Raharjo, SE, MM, CDMS, CPR, selaku CEO Trust & Co Indonesia. Serta yang berbahagia para peraih Fourth Top Digital Corporate Brand Award 2023. Dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir bergabung para peserta seminar webinar nasional pada acara siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, pada era digital ini, branding telah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan agar dapat memenangkan persaingan dalam merebut awareness positif dari masyarakat. Tantangan yang dihadapi pun semakin kompleks ketika dihadapi dengan tuntutan untuk berinovasi di era digital, terutama memanfaatkan media sosial sebagai platform digital menjadi kekuatan ekonomi digital. Perusahaan plat merah perlu melihat media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dua arah. Dan ini dapat menjadi cara yang efektif dalam penyampaian informasi. Pemanfaatan yang tepat dalam bersosial media dapat mendukung upaya menjaga reputasi perusahaan, terutama dalam meningkatkan image, persepsi pada masyarakat terhadap perusahaan. Serta juga memperkokoh fondasi corporate brand-nya di ranah digital dalam upaya mendapatkan potensi pasar yang besar dan hasil yang optimal secara efektif dan efisien. Mengutip pernyataan Wakil Menteri BUMN Bapak Rosan Ruslani yang menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian BUMN terus meningkatkan perannya sebagai inisiator dalam percepatan ekosistem digital melalui peningkatan transformasi digital sebagai salah satu poin penting dalam memperkuat perekonomian dan layanan publik di Indonesia, khususnya dalam peningkatan efisiensi proses bisnis. Dalam tindak lanjutnya, pemerintah mengambil langkah dengan mendorong transformasi digital yang inklusif dan mendukung pengembangan inovasi digital yang dapat menjadi kekuatan dan perkembangannya perusahaan-perusahaan milik negara yang telah memainkan peran strategisnya dengan mendorong transformasi digital secara global. Melalui forum EIPF dalam kerangka kerjasama ASEAN dan Indo-Pasifik, hal ini pun seiring dengan pernyataan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir pada saat pembahasan RUU BUMN bersama anggota Dewan. Beliau menjelaskan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat agar BUMN menjadi pelopor ekonomi hijau yang berdasarkan pada inovasi dan digitalisasi serta percepatan terjadinya transisi energi. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, media infoekonomi.id sebagai media yang hadir dalam menyajikan berita ekonomi, keuangan, dan bisnis terdepan menyadari benar akan peran strategis BUMN
subsidiari BUMN, dan juga BUMD dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Untuk itu, kami menggandeng kerjasama yang erat dengan Trust&Co Indonesia memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan BUMN, subsidiari BUMN, dan juga BUMD yang telah berhasil membuktikan diri berada di posisi teratas dalam menjaga dan meningkatkan kinerja prestasinya yang membanggakan dalam bentuk penghargaan Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023. Kami berharap penghargaan Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023 dapat menjadi atribut dan pemicu penyemangat bagi perusahaan-perusahaan yang berhasil meraihnya, sehingga mereka dapat terus eksis dan semakin meningkatkan performa perusahaan dalam rangka meraih visi yang telah dicita-citakan bersama serta menjadi perusahaan pendorong pembangunan negara dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan juga sukses kepada perusahaan yang dalam acara ini berhak menerima penghargaan Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for BUMN, Subsidiary BUMN, and BUMD. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arief Munajat, CEO infoekonomi.id atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti sesi webinar nasional Info Ekonomi Forum 2023 BUMN Subsidiary BUMN BUMD yang menghadirkan Ibu Dr. N. Nurlaila Arif MBA selaku Wakil Ketua Umum Perhumas dan Asisten Profesor SBM ITB yang akan menghadirkan tema Optimizing Digital Platform to Maximizing Your Corporate Brand. Untuk itu kami mohon kepada Bapak dan Ibu peserta Info Ekonomi Forum 2023 agar bisa mengikuti sesi ini hingga selesai nanti. Dan Dr. N. Nurlaila Arif MBA, MIPR, dikenal juga dengan Lala Arif, merupakan praktisi public relation yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun pada perusahaan BUMN Bio Farma dengan jabatan terakhir sebagai Head of Corporate Communications serta telah menduduki beberapa posisi struktural dan strategis. Beliau berpengalaman sebagai trainer untuk perusahaan BUMN dan swasta nasional serta telah menulis 2 buku bestseller berjudul PR in Era of Artificial Intelligence dan Corporate Communication Praktik Terbaik di Perusahaan. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Perhumas bidang pelatihan kehumasan dan menjadi asisten Profesor SBM ITB. Kepada Ibu Lala Arif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin kami menyapa terlebih dahulu guru kami Prof. Widodo Muktio. Beliau staf ahli Menteri Komunikasi dan Informasi bidang komunikasi dan media massa. Selamat siang Prof. Widodo, semoga sehat selalu Prof. Ya. Dan juga yang terhormat Pak Arief Munajat, CEO Info Ekonomi ID. Juga sahabat kami Ibu Susi, CEO Info Brand Group, dan juga Pak Tri Raharjo, Founder and CEO Trust&Co. Terima kasih atas kesempatan hari ini untuk kami sharing ya. Izin sharing untuk Bapak Ibu peserta yang hadir dari BUMN maupun BUMD ya yang hadir dalam acara Top Digital Corporate Brand Award 2023. Ya, sesuai tema pada kesempatan hari ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan bagaimana mengoptimalkan digital platform ya untuk memaksimalkan corporate branding ya, khususnya bagi perusahaan BUMN, BUMD, pemerintah maupun lembaga. Oke, izin sedikit Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan CV saya ya.
izin di sini saya ingin mengingat kembali ya, saya masih ingat bagaimana di 2018 ketika saya membuat buku yang berjudul Public Relations in the Era of Artificial Intelligence. Nah, terus terang Bapak Ibu, waktu itu di 2018-2019 ketika buku ini diluncurkan, penerimaan dari masyarakat belum betul-betul baik ya. Artinya ketika saya menyampaikan bagaimana pekerjaan nanti akan hilang karena pengaruh dari big data maupun artificial intelligence seperti yang dibahas di buku ini, mendapatkan persepsi yang kurang bersahabat ya. Nah, bagaimana dengan faktanya sekarang? Bapak Ibu yang hadir, jika kita lihat pada slide ini, saya menulisnya sebagai Love and Fear on Artificial Intelligence. Jadi bagaimana persepsi bisnis, ya, persepsi masyarakat, persepsi publik terhadap pengaruh dari teknologi bisa kita lihat di sini. Banyak dari hasil riset yang menyebutkan ya bahwa lebih dari 67% ya data analytics itu justru di bidangnya itu yang non AI ya. Kemudian 59% justru eksekutif percaya bahwa dengan adanya big data bisa meningkatkan kemampuannya ya, mengimprove untuk penggunaan artificial intelligence. Dan yang lebih menarik lagi yang fakta yang kedua ini Bapak Ibu, bahwa 54% bisnis ya di dunia menyatakan dengan adanya AI ini menjadi solusi agar meningkatkan produktivitas. Jadi jika kita petakan di sini bagaimana bisnis, bagaimana perusahaan melihat ya dari pengaruh artificial intelligence ini menunjukkan betul-betul bisnis melihat bahwa dampak dari big data maupun artificial intelligence bermanfaat untuk bisnis. Artinya ini meningkatkan produktivitas. Nah, bisa ditunjukkan kalau mungkin saya berikan contoh ya, misalkan di sektor perbankan. Sektor perbankan sekarang sudah mulai memiliki program untuk menutup beberapa kantor cabangnya yang secara fisik, ya, mengganti dengan layanan digital, mengganti dengan bank digital, dan ini juga sudah mulai disosialisasikan ya kepada pelanggan atau customernya. Baik. Nah, saya akan berlanjut ke sini ya. Ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Ketika kita di Indonesia mungkin melihat bagaimana pengaruh dari luasnya wilayah di Indonesia, kemudian terdapat juga akses ya, kesulitan akses di daerah-daerah tertentu. Artinya internetnya belum merata ya. Tapi jika kita lihat langsung ya pada datanya, Indonesia ini kan termasuk pertumbuhan atau konsumsi internetnya ini termasuk relatif tinggi ya jika dibandingkan dengan negara lain ya. Oke, misalkan kita lihat pengaruh dari penggunaan digital ini, kita lihat bagaimana terhadap dengan konsumsi dari media online ya di Indonesia. Kemudian juga penggunaan teknologi baru ya, ini menjadi menjadi panduan atau menjadi program-program yang akan dijalankan di perusahaan-perusahaan. Dan ini saya ambil contoh ya di India, bagaimana mereka sudah mulai menciptakan satu temuan baru ya. Ketika kita ada sedikit problem dengan akses di rural area, tapi mereka sudah mampu menciptakan ya, contohnya adalah untuk pembayaran melalui mobile payment ya, melalui aktivasi dengan suara ya. Yang tentu kalau di kita kan mobile banking ya, internet banking kita masih merujuk harus kepada adanya akses internet, tapi di sini sudah ada inovasi baru ya, yang ini baru diluncurkan di Agustus kemarin dengan menggunakan khususnya program India's Universal Payment Interface. Yang tentu ini kedepannya menjadi peluang ya, tidak hanya di India dan tentu di negara-negara berkembang lainnya. Nah, ini saya salah satu contoh ya riset yang dilakukan di SBM ITB terkait dengan sejauh mana sih penerapan dari digital ini di industri farmasi di Indonesia ya, apakah sudah sampai kepada
tahapan-tahapan, tidak hanya simplifikasi atau menyederhanakan, otomatisasi atau sudah masuk ke data maupun ke menggunakan artificial intelligence ya. Nanti silahkan untuk lebih tahu tentang kajian ini bisa dilihat ya, bisa di searching karena ini akses terbuka untuk riset terkait penerapan digital di farmasi. Nah, Bapak Ibu, terkait itu sebagai pengantar ya, saya akan lanjutkan di sini bagaimana untuk memaksimalkan corporate brand kita ya. Jadi kalau saya coba petakan di sini ada dua stream ya, saya menyebutnya sebagai dua stream. Kalau yang pertama adalah kita merujuk kepada corporate. Artinya di sini yang melakukan ya, yang melakukan komunikasi kepada publik ya, itu terdiri dari brand atau produk atau layanannya. Jadi dalam bentuk produk dan layanannya yang dioptimalkan untuk berkomunikasi. Kemudian corporate-nya sendiri ya, ini biasanya kalau brand and service ini dikelola sama teman-teman di marketing communication. Kalau corporate brand ini dikelola oleh teman-teman di corporate secretary maupun di corporate communication. Kemudian ada satu lagi ya, yang sekarang juga banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan startup, ya contohnya di employer branding. Lebih kepada bagaimana kemampuan dari perusahaan ini untuk memiliki program yang strategik untuk mengattract sejumlah kandidat terbaik yang nantinya akan mendukung di operasional perusahaan. Nah, selain di jalur corporate ini, perusahaan juga dapat mengoptimalkan melalui jalur individual. Ya, jalur individual bisa dilakukan personal branding, bisa dilakukan oleh para pemimpin, para CEO, direksi, ya, komisaris, atau kalau di pemerintahan lembaga Pak Dirjennya, ya, kemudian bapak-bapak pimpinan di eselon 1, 2, dan berikutnya untuk juga terlibat ya memaksimalkan komunikasi kepada publik. Dan yang ketiga yaitu partisipasi dari karyawan, ya misalkan melalui program employee influencer. Oke, Bapak Ibu, jika kembali di sini ya, sebenarnya misalkan ada pertanyaan, kira-kira digital platform apa saja sih yang bisa digunakan oleh teman-teman ya yang berkecimpung di dunia PR maupun komunikasi untuk perusahaan BUMN, BUMD dan lembaga ya. Nah, tentu banyak ya. Ini saya sebutnya many more, artinya banyak sekali. Saya hanya mengambil beberapa ya di sini dan tentu setiap perusahaan kita bisa mengoptimalkan mana-mana saja ya dari digital platform yang tersedia ini. Oke, misalkan yang wajib saya pilih 5 ya. Saya pilih 5 yang wajib. Pertama misalkan website. Tentu ya website sebagai interface, sebagai gerbang muka di depan yang menampilkan ya bagaimana kualitas, bagaimana siapa kita ya, who we are ada di situ semua. Kemudian social media ya, tentu social media kita bisa petakan berapa persen kita akan banyak bermain di Instagram, berapa persen akan banyak bermain di Twitter, berapa persen akan banyak bermain di YouTube, maupun berapa persen kita akan masuk juga ke TikTok ya. Barangkali jika segmentasi atau target audiens dari BUMN maupun BUMD dan lembaga pemerintah memang ingin fokus mengedukasi atau memberikan pengaruh ke generasi yang lebih muda. Tentu di situ perlu strategi. Kira-kira mau fokus di mana sosial medianya ya. Termasuk kalau jenis lembaga kita memang ingin mempengaruhi dari aspek pemegang kebijakan, mungkin kita akan masuk ke Twitter ya, dan juga akan banyak konten-konten yang in-depth di LinkedIn, yaitu sebagai contoh. Kemudian mobile apps ya. Beberapa kali saya ada pengalaman menjadi juri di beberapa media ya. Nah, kita sudah melihat bahwa perusahaan BUMN sudah mulai menggunakan mobile apps ya sebagai sarana untuk mengedukasi dan bagian dari program komunikasinya. Selain itu tentu masih banyak yang lain ya, misalkan juga menggunakan
business wires ya, atau menggunakan analytics data dan insight visualization ya. Misalkan kita masuk ke sebuah dashboard untuk melihat social listening, untuk melihat media monitoring ya, untuk memantau isu sebelum terjadinya krisis di perusahaan ya, dengan menggunakan analytics atau insight. Nah, ini baru sebagian saja Bapak Ibu. Tentu kita perlu memiliki strategi ya, digital platform yang mana yang akan digunakan untuk sebagai aktivitas atau strateginya. Oke, ini manfaatnya ya ketika kita sekarang di tengah berbagai tadi ada big data, artificial intelligence, kita harus mengelevasi corporate brand kita. Tentu ini beberapa hal yang manfaat ya dari hubungan antara communication dan teknologi ini. Baik lebih efektif, lebih efisien, dan juga berbasis research ya. Tentu perusahaan ya, lembaga, BUMN, BUMD perlu memiliki basis riset yang mumpuni ya. Artinya ketika kita melaksanakan satu program atau campaign, apa sih latar belakangnya? Nah, ini perlu dilakukan improve untuk riset maupun bisa berkolaborasi dengan akademisi. Oke, kemudian untuk mendukung pengambilan keputusan, ya, jadi dengan melakukan data insight tentu bisa mendukung, artinya pengambilan keputusan tidak hanya berbasis ke feeling ya, keperasaan atau pengalaman sebelumnya atau pengetahuan kita sebelumnya, tapi juga didukung oleh data. Dan yang terakhir untuk ini ya, mengurangi barriers di komunikasi ya, artinya kita bisa menggunakan tadi sebagian dari data tersebut. Oke, ini saya kira refresh aja ya. Saya akan cukup cepat di sini ya. Bagaimana sekarang transformasi dari public relations ya, dan kita sudah ada di PR 4.0 di sini, yang mana tadi pengaruh-pengaruh dari artificial intelligence dan big data ini tentu bisa diharapkan bisa memudahkan ya, dan bahkan bisa mendukung program kerja kita agar lebih efektif. Oke, ini yang ada di dalam buku saya tentang PR Artificial Intelligence ya. Jadi kita bisa mengklasifikasi untuk mengoptimalkan tadi, memaksimalkan corporate branding ya. Bisa menerapkan bagaimana klasifikasinya ya, di dalamnya penggunaan platform-platform tadi untuk menyederhanakan tugas kita, untuk melakukan social listening ya sebelum terjadi krisis, untuk mengotomatisasi tugas kita, maupun kita bisa mengoptimalkan ya, data-data yang terstruktur yang ada di dalam jangkauan lembaga atau perusahaan, maupun data-data yang tidak terstruktur. Bagaimana ini bisa mendukung untuk strategi dan program komunikasi, khususnya tidak hanya di jangka pendek ya, tapi jangka menengah maupun jangka panjang. Oke, terakhir Bapak Ibu, saya ingin menambahkan ya, tadi dengan oke, kita akan memaksimalkan corporate brand, tapi tentu sekarang ini menjadi isu adalah terkait dengan ethical consideration ya. Bagaimana konsiderasi dari aspek etik ya maupun privacy ini ya ketika kita menggunakan artificial intelligence. Contoh, kita menggunakan ChatGPT ya. Banyak yang bilang untuk membuat press release dulu kita memerlukan waktu 30 menit sampai 1 jam ya. Tapi kalau teman-teman yang hadir hari ini mungkin bisa lebih cepat ya. Bisa lebih cepat, mungkin bisa kurang dari 10 menit ya. Nah, tapi dengan ChatGPT mereka bisa melakukan drafting ya, draft di press release itu bisa mungkin sekitar hitungan detik. Ya, jadi dalam hitungan kurang dari 10 detik dia udah memberikan, mengenerate ya perintahnya. Tinggal kita berikan lagi feedback, kita ingin perbaiki, memang bisa beberapa kali masukan ya untuk menghasilkan press release tadi yang kita harapkan. Nah, hanya kita ada isu ya, isu terkait dengan ethics. Jadi ketika kita sebagai profesional menggunakan yang sekarang lagi di gemari ya, OpenAI, ChatGPT misalkan, sejauh mana sih aturan yang diterapkan saat ini ya, sejauh mana aspek plagiarism, aspek novelty di dalam karya kita
tentu kita harus perhatikan juga ya, bagaimana kalau misalkan di institusi tersendiri ya, seperti di bidang kesehatan, kedokteran, tentu mereka punya bahasan ya, mana-mana saja yang bisa kita tarik ya, apakah tidak semuanya harus merujuk kepada menggunakan ChatGPT tadi ya. Artinya kita harus punya konsiderasi ya, kita ada jeda dulu, pause dulu, konsiderasi secara etik, benar nggak sih ini? Apakah saya harus ini menerbitkan atas nama saya? Jika ini saya menarik dari berbagai sumber informasi, tapi tanpa dilakukan analisa kembali. Ya, jadi itu aspek etiknya. Jadi harus lebih berhati-hati. Kita bekerja dengan data-data yang sensitif ya, khususnya ini untuk teman-teman di sektor kesehatan atau public service. Berarti memiliki do and don'ts-nya ya, mana yang bisa kita disclose atau bisa kita publish ya ke publik. Oke, kemudian ini yang data forging ini lebih kepada kita kayak memasukkan ya, misalkan iya kami melakukan riset, padahal kita mengambil dari sumber-sumber tadi ya, sumber-sumber yang datang sendiri ya melalui ChatGPT tadi. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita ya, secara profesional, ethics ini sangat penting. Kemudian gaining consent from data owner. Jadi ini jika kita mau melakukan pengumpulan data ya, tentu kita harus mendapatkan persetujuan dulu apa yang dibolehkan untuk dipublikasikan. Nah, kemudian aspek privacy ya, sekarang juga sudah mulai lebih ini ya, seleksinya lebih ketat lagi ya, apalagi saya di perguruan tinggi ya, yang juga melakukan riset, artinya mereka akan menanyakan ya, misalnya melakukan survei atau kuesioner, sejauh mana sih disimpan di mana, bolehkah itu dibuka kepada publik ya, siapa saja yang boleh mengakses dan apa saja yang bisa diprotek dari data kita. Nah, saya kira itu Bapak Ibu pada kesempatan sore hari ini ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Tentu ini tidak cukup untuk kita membahas secara luas ya, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Artinya bagaimana listen learn untuk tadi mengakselerasi atau mempercepat dari corporate brand kita ya. Dan yang terakhir, listen learn-nya hari ini ya. Pertama, kita perlu menentukan topik spesifik apa saja yang akan dijadikan fokus ya, yang akan dijadikan strategi dalam mingguan, bulanan, 3 bulanan maupun tahunan kita. Kemudian yang kedua adalah pemilihan dari channelnya ya. Dari digital platform tadi yang saya sampaikan di awal, mana saja yang akan dijadikan prioritas. Apakah mau fokus melalui digital platform, melalui sosial media ya, maupun melalui saluran lainnya. Kemudian yang ketiga, kita perlu meningkatkan visibilitas dan jangkauan. Ya, artinya akses terhadap informasi dan komunikasi untuk lebih terjangkau luas sesuai dengan target audiens. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita bisa melakukan measurement ya, evaluasi dari program-program kita, tidak hanya berbasis kepada PR value atau advertorial value, tapi juga sudah lebih beyond dari itu ya, melakukan penilaian dari aspek engagement rate, kemudian dari aspek outcomes, ya, outtakes maupun dari impact-nya. Dan yang terakhir ya, perkuat corporate branding, perkuat personal branding, dan berikan pengaruh. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Nur Laila Arif atas informasi dan juga pengetahuan yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tidak lengkap rasanya jika kita simak presentasi metode penilaian yang juga akan disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo SEMM, CDMS, CIPAR, selaku CEO Trust & Co Indonesia. Kepada Bapak Tri Raharjo, kami persilahkan. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan siang hari ini,
saya akan paparkan mengenai metode penilaian dari Top Digital Corporate Brand Award 2023. Pada kali ini adalah Special Achievement for BUMN, subsidiary BUMN, dan juga BUMD di Indonesia. Nah, penghargaan Top Digital Corporate Brand Award Special Achievement for BUMN, subsidiary BUMN, dan juga BUMD di Indonesia merupakan sebuah penghargaan dan juga pengakuan bergengsi bagi perusahaan BUMN, subsidiary BUMN, dan juga BUMD di Indonesia yang telah berhasil dalam membangun corporate brand-nya di ranah digital sehingga unggul dibanding dengan perusahaan lainnya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini merupakan menjadi bukti keberhasilan yang positif bagi perusahaan BUMN, subsidiary BUMN, dan juga BUMD di Indonesia dalam membangun dan juga mengelola digital branding khususnya untuk perusahaan mereka. Yang kedua adalah memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan corporate brand-nya di ranah internet atau di ranah online. Yang ketiga, menjadi pemicu atas kepercayaan para stakeholder, shareholder, dan juga masyarakat secara luas terhadap perusahaan-perusahaan pemenang dari perusahaan BUMN, BUMD, dan juga perusahaan subsidiary BUMN. Yang ketiga, kami berharap logo penghargaan ini dapat menjadi value bagi perusahaan dan dapat ditempatkan di seluruh promotion tools di berbagai kegiatan perusahaan para peraih penghargaan Top Digital Corporate Brand Award. Nah, adapun metode penilaian yang kami lakukan, penilaian Top Digital Corporate Brand Award 2023 dilakukan mulai bulan Mei hingga Juli 2023 pada perusahaan-perusahaan BUMN, subsidiary. Riset dilakukan dengan metode Desk Research, akan 3 parameter penilaian. Yang pertama adalah search engine aspek, yang kedua adalah social media aspek, yang ketiga adalah website aspek. Adapun parameter penilaian, yang pertama adalah engine aspek. Parameter ini menggunakan mesin pencari pada ruang lingkup corporate brand perusahaan-perusahaan BUMN, subsidiary BUMN, dan juga BUMD di Indonesia untuk mengukur dan mengetahui popularitas perusahaan yang diulas di halaman internet serta dicari oleh pengguna internet dengan menggunakan keyword sesuai kata kunci tertentu melalui mesin pencari. Yang kedua adalah social media aspek. Parameter ini menggunakan 3 parameter: Facebook, Instagram, dan juga YouTube untuk mengetahui tingkat engagement dan juga popularitas melalui sosial media. Yang ketiga adalah website aspek. Parameter ini mengukur traffic visitor yang berkunjung ke halaman website resmi perusahaan serta mengukur tingkat kecepatan akses dari website perusahaan tersebut. Nah, adapun proses riset yang kami lakukan, ada beberapa tahapan proses riset dan penilaian. Yang pertama adalah perumusan proses dan juga parameter penilaian dari Top Digital Corporate Brand Award. Yang kedua adalah pengumpulan dan juga pengelompokan perusahaan BUMN, subsidiary BUMN, dan juga perusahaan BUMD di Indonesia. Yang ketiga adalah riset data perusahaan berdasarkan 3 parameter yang kita sudah tetapkan. Yang selanjutnya adalah yang keempat, input data dan penilaian terhadap data yang terkumpul. Dan selanjutnya adalah pengumpulan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Award. Dan terakhir adalah penyelenggaraan e-award ceremony Top Digital Corporate Brand Award pada siang hari ini menjelang sore nanti. Nah, adapun kriteria pemenang yang kami tetapkan penghargaan Top Digital Corporate Brand Award khususnya untuk perusahaan BUMN, subsidiary BUMN, dan juga BUMD yang telah berhasil memenuhi 2 kriteria. Yang pertama adalah perusahaan BUMN, subsidiary BUMN, dan juga BUMD di Indonesia berhasil meraih final score minimal 70 poin. Yang kedua adalah perusahaan BUMN, subsidiary BUMN, dan juga BUMD di Indonesia masuk ke dalam top 200 Digital Corporate Brand Award di Indonesia. Yang selanjutnya pada kesempatan yang hari ini kami umumkan siapa saja yang berhak mendapatkan Top Digital Corporate Brand Award, dan kita
melakukan e-award ceremony pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh peraih penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for BUMN, subsidiary BUMN, dan BUMD di Indonesia. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih Bapak Tri Raharjo atas paparannya yang sangat luar biasa sekali. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah saatnya kita di sesi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu awarding ceremony. Kira-kira siapa saja yang akan meraih 4th Top Digital Corporate Branding Award 2023? Marilah kita saksikan video berikut ini. Ketatnya kompetisi brand di ranah digital telah menjadi perhatian khusus bagi perusahaan-perusahaan BUMN, subsidiary BUMN dan BUMD yang ingin mempertahankan eksistensinya tetap unggul di industrinya. Apalagi saat sekarang sudah banyak perusahaan plat merah ini yang adaptif terhadap transformasi digital serta mampu memanfaatkan teknologi digital dengan berbagai inovasi untuk mengembangkan bisnis dan brand perusahaan mereka. Meski demikian, hanya perusahaan yang menjalankan strategi digital branding yang tepatlah yang mampu memiliki kunci keberhasilan dalam memenangkan kompetisi di tengah persaingan gelombang digitalisasi yang semakin sengit ini. Infoeconomy.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia kembali menyelenggarakan 4th Top Digital Corporate Brand Award 2023, sebuah ajang apresiasi kepada perusahaan-perusahaan BUMN, subsidiary BUMN, dan BUMD yang telah sukses menjalankan aktivitas corporate brand di ranah digital sehingga unggul dibanding perusahaan lainnya. Para peraih penghargaan 4th Top Digital Corporate Brand Award 2023 dinilai berdasarkan riset digital untuk mengukur keberhasilan perusahaan-perusahaan tersebut dalam melakukan inovasi dan meningkatkan aktivitasnya di ranah digital. Riset Digital Corporate Brand Index 2023 dilakukan mulai Mei hingga Juli 2023 terhadap perusahaan-perusahaan BUMN, subsidiary BUMN, dan BUMD di Indonesia berdasarkan 3 parameter penilaian digital, yaitu Search Engine Aspect, Social Media Aspect, dan Website Aspect. Hadirin, inilah 4th Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for BUMN, Subsidiary BUMN, dan BUMD. Dan inilah peraih 4th Top Digital Corporate Brand Award 2023. Sebagai perusahaan anak Bank BNI yang memiliki misi memberikan solusi perencanaan masa depan dan perlindungan terpercaya dengan layanan prima kepada stakeholder dengan segala kemudahannya melalui inovasi berkelanjutan, PT BNI Life Insurance BNI Life tumbuh menjadi perusahaan asuransi yang menyediakan berbagai produk asuransi seperti asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi, pensiun, dan syariah. Hingga kini, BNI Life terus bergerak maju seiring dengan kebutuhan perusahaan induk, yaitu PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk untuk menyediakan layanan dan jasa keuangan terpadu bagi semua nasabahnya melalui 4 saluran distribusi, yaitu Bank Assurance, Employee Benefits, Agensi, dan Syariah. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2023, dalam setahun terakhir terdapat lebih dari 100.000 ulasan tentang BNI Life di internet dan ada rata-rata 18.000 netizen mencari info terkait BNI Life setiap bulannya. Sementara ada lebih dari 179.000 pengguna internet mengunjungi halaman website resmi BNI Life dan halaman resmi Instagramnya telah diikuti lebih dari 166.000 followers. Inilah peraih 4th Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for Subsidiary BUMN, PT BNI Life Insurance.
kepada BNI Live, peraih penghargaan Fourth Top Digital Corporate Brand Awards 2023, kategori subsidiary BUMN, dan kami persilahkan kepada Bapak Pungki Darmawan selaku Head of Corporate Communications and Collateral Support PT BNI Life Insurance untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Widodo Muktio, staf ahli Menteri Kominfo bidang komunikasi dan media massa, Bapak Arif Munajat, CEO Info Ekonomi, Ibu Nurlela Arif, Wakil Ketua Umum Perhumas dan Asisten Profesor SBM ITB, Bapak Tri Raharjo, CEO Trust & Co Indonesia, serta Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Yang Maha Esa, atas segala karunia yang telah diberikan sehingga kita dapat hadir di acara ini. Pada kesempatan ini saya mewakili manajemen BNI Live mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Info Ekonomi kepada BNI Live dalam ajang Top Digital Corporate Brand Award 2023. Untuk mempertahankan kinerja yang baik, BNI Live senantiasa berkomitmen dalam menghadirkan inovasi, perbaikan bisnis proses, digitalisasi yang berkelanjutan di segala aspek, guna menghadirkan kemudahan berasuransi untuk seluruh masyarakat. Penghargaan ini tentunya tak lepas dari kepercayaan para nasabah, nasabah BNI Live, dan dukungan jajaran manajemen BNI Live yang senantiasa bekerja keras sepenuh hati dalam menjalankan misi dan visi perusahaan. Sekali lagi terima kasih kepada Info Ekonomi atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi BNI Live untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan yang terbaik. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pungki Darmawan. Kami berharap bahwa BNI Live selalu memberikan informasi terkini tentang perkembangan perusahaannya pada masyarakat melalui program platform digitalnya yang selalu menarik. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada BNI Life Insurance atas diraihnya Top Digital Corporate BUMN Top Digital Corporate Brand Award 2023 untuk kategori subsidiary BUMN. Ya, baiklah kepada Bapak Pungki Darmawan dan juga Bapak Arif Munajat, kami mohon kesediaannya untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, bisa lihat ke arah kamera, jangan lupa senyum. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pungki. Terima kasih Pak Giri. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita akan menuju ke peraih Fourth Top Digital Corporate Brand Award 2023 selanjutnya. Namun sebelum itu kita akan saksikan video berikut ini. Sebagai perusahaan afiliasi dari PT Permodalan Nasional Madani atau PNM yang didirikan pada 24 Maret 2015, PT Micro Madani Institute atau PT MMI merupakan perusahaan pengelolaan jasa outsourcing yang berbasiskan penyedia tenaga kerja, pelatihan, sertifikasi, rekrutmen, dan assessment center. Dalam menjalankan roda bisnisnya, PT MMI menekankan pada pengelolaan outsourcing yang baik demi kepuasan karyawan dan pemberi kerja sebagai pengguna jasa, serta mendorong profitabilitas dalam pertumbuhan bisnis. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2023, dalam setahun terakhir, terdapat lebih dari 7,7 ribu ulasan tentang PT MMI di internet, dan ada rata-rata 3.000 netizen mencari info terkait PT MMI setiap bulannya. Sementara di sosial media, PT MMI memiliki lebih dari 50.000 followers di Instagram, dan halaman website resminya telah dikunjungi rata-rata 10.000 pengguna internet tiap bulannya.
Inilah peraih Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for Subsidiary BUMN PT Micro Madani Institute. Ya, kami ucapkan selamat kepada Micro Madani Institute peraih penghargaan Ford Top Digital Corporate Brand Awards 2023 kategori Subsidiary BUMN. Dan kami persilakan kepada Ibu Mariatin Sri Widowati selaku Direktur Utama PT Micro Madani Institute untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, puji syukur kami PT Micro Madani Institute mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penghargaan membangun Digital Corporate Brand Award 2023. Semoga diberikannya penghargaan ini tidak membuat kami untuk berpuas diri dan kemudian tidak melakukan hal-hal baik lagi, tapi menjadi pengingat bagi kami untuk senantiasa meningkatkan layanan dan manfaat untuk sekitarnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Info Ekonomi ID atas kesempatan yang diberikan. Kami percaya bahwa setiap penghargaan maka akan datang tanggung jawab yang lebih besar, dan kami berkomitmen untuk tetap memberikan yang terbaik dalam setiap proses bisnis yang kami jalani. Terima kasih juga untuk seluruh tim, teman-teman kami di MMI, di Micro Madani Institute, juga seluruh stakeholder. Penghargaan ini saya persembahkan untuk teman-teman saya di MMI, karena atas kerja keras teman-teman saya semua di MMI, maka kita sampai pada titik ini. Namun ini bukan akhir, namun awal dari suatu perjuangan yang baru. Kami juga berterima kasih kepada para pelanggan dan mitra-mitra kami yang telah mendukung kami selama ini. Bersama-sama kita akan terus berkembang dan memberikan dampak positif dalam dunia digital. Terima kasih. Kami MMI, mari memberi inspirasi. Terima kasih Ibu Mariatin Sri Widowati. Semoga PT Micro Madani Institute dapat semakin meningkatkan kepuasan karyawan dan pengguna jasa dan semakin berprestasi dalam mendorong profitabilitas dan pertumbuhan bisnisnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas penghargaan yang diraihnya Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023 untuk kategori subsidiary BUMN. Ya, baiklah kepada Ibu Mariatin Sri Widowati dan juga Bapak Arif Mudajat, kami mohon untuk kesediaannya berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh lihat ke arah kamera, jangan lupa senyum. 3. Dan jangan lupa juga untuk memperlihatkan sertifikatnya untuk Ibu Mariatin. Ya, kita akan berfoto bersama. Sudah siap? Langsung saja kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi mungkin sertifikatnya agak lebih ke dalam, Ibu. Ya, ke arah sebaliknya. Nah, biar kelihatan ke arah kamera ya. Mungkin ke arah kamera ya, Bu ya. Oke. Mungkin bisa dibantu? Oke, kalau gitu langsung saja kita berfoto. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Selamat sekali lagi. Terima kasih Ibu Mariatin. Ya, baiklah hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita akan menuju ke peraih penghargaan Ford Top Digital Corporate Brand Awards 2023 selanjutnya. Namun sebelum itu kita akan lihat video yang berikut ini. PT Pegadaian terus membangun citra positif perusahaan di mata publik dengan terus mengembangkan digitalisasi corporate brand-nya, sehingga informasi mengenai perseroan lebih terverifikasi dan tidak merugikan satu pihak. Tidak hanya itu, PT Pegadaian juga terus mengembangkan sistem digital marketing, bisnis proses, bahkan dalam memperluas saluran distribusi dengan pemanfaatan aplikasi Pegadaian Digital dan sistem keagenan.
Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2023, dalam setahun terakhir terdapat lebih dari 5,9 juta ulasan tentang pegadaian di internet dan ada rata-rata 200.000 netizen mencari info terkait pegadaian setiap bulannya. Sementara ada lebih dari 140.000 pengguna internet mengunjungi halaman website resmi pegadaian dalam rata-rata bulanan. Inilah peraih Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for Subsidiary BUMN PT Pegadaian. Kami ucapkan selamat kepada Pegadaian atas diraihnya penghargaan Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023 kategori Subsidiary BUMN. Dan kami persilahkan kepada Bapak Teguh Budi Ismanto selaku Kepala Divisi Digital Lending PT Pegadaian untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati Profesor Widodo Muktio, Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Ibu Dr. Nurlaila Arif, MBA, Wakil Ketua Umum Perhumas, kemudian Bapak Arif Munajat, SEMM sebagai CEO Info Ekonomi.id, kemudian Bapak Tri Raharjo sebagai CEO Trans&Co Indonesia. Saya mewakili manajemen PT Pegadaian mengucapkan terima kasih atas award yang keempat di 13 September 2023 melalui ini tentunya menjadikan layanan yang terbaik bagi perusahaan dan tentunya bagi yang terbaik juga untuk Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih kepada semua insan Pegadaian dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberikan penilaian penghargaan ini dan ini sangat berarti bagi Pegadaian untuk Pegadaian lebih maju lagi ke depan. Demikian sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Semoga PT Pegadaian semakin kokoh dalam membangun citra positif perusahaannya dan terus mengembangkan digitalisasi corporate brand-nya. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2023 untuk kategori subsidiary BUMN. Terima kasih Pak Teguh. Ya, baiklah selanjutnya kepada Bapak Teguh Budi dan juga Bapak Arif Munajat kami mohon kesediaannya untuk berfoto bersama. Jangan lupa untuk memperlihatkan sertifikatnya ya. Langsung saja lihat ke arah kamera, senyum, 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Baiklah hadirin yang berbahagia, sekarang kita akan Terima kasih, Pak. ke peraih Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023 maksud kami. Yang selanjutnya, tapi sebelum itu kita akan menyaksikan video berikut ini. PT Food Station Cipinang Jaya, badan usaha milik daerah Provinsi DKI Jakarta, yang bergerak salah satunya di bidang perdagangan bahan pangan dan memiliki misi sebagai pilar ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Didirikan sejak tahun 1972, Food Station memahami untuk menjaga ketahanan pangan, harus ikut serta sebagai pelaku bisnis dan menguasai proses hulu sampai dengan hilir. Karenanya, Food Station berkolaborasi dengan petani langsung untuk menghadirkan produk Food Station di jaringan tradisional, modern, dan e-commerce yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2023, dalam setahun terakhir terdapat lebih dari 120.000 ulasan tentang Food Station Cipinang Jaya di internet. Dan ada rata-rata 2.500 netizen mencari info terkait Food Station Cipinang Jaya setiap bulannya.
Sementara di sosial media, ada lebih dari 28.000 pengikut halaman Facebook dan Instagram, dan halaman website resminya telah dikunjungi rata-rata 17.000 pengguna internet tiap bulannya. Inilah peraih Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for BUMD PT Food Station Cipinang Jaya. Kami ucapkan selamat kepada Food Station, peraih penghargaan Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023 kategori BUMD. Dan kami persilakan kepada Bapak Pamri Hadi Wiraryo selaku Direktur Utama PT Food Station Cipinang Jaya untuk memberikan sambutan. Terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para dewan, juri, dan penyelenggara Top Digital Corporate Award 2023. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga pada hari ini kita dapat hadir secara virtual dalam acara seremoni Top Digital Corporate Brand yang keempat yang jatuh pada tahun 2023 ini. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, PT Food Station Cipinang Jaya sebagai BUMD Pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa bangga ditetapkan untuk menerima penghargaan yang keempat Top Digital Corporate Brand Award 2023. Penghargaan ini sejalan dengan milestone-nya Food Station, yaitu Achieve Growth Through Brand Building. Tentunya dengan penghargaan ini akan semakin akan memicu Food Station untuk terus berinovasi agar brand Food Station semakin dikenal dan masyarakat sebagai perusahaan pangan yang berkualitas dan membentuk brand awareness. Ingat pangan, ingat Food Station. Tidak lupa penghargaan ini juga kami persembahkan untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat serta yang telah membantu bekerja sama dengan Food Station selama ini. Saya akan menutup sambutan ini dengan pantun. Ke Sukabumi melewati kali, berangkatnya pagi-pagi. Alhamdulillah kami bersyukur sekali Food Station dapat award lagi. Main layangan, main lampion. Ingat pangan, ingat Food Station. Akhir kata, mewakili komisaris dan direksi PT Food Station Cipinang Jaya mengucapkan terima kasih kepada Info Ekonomi dan Transco atas penghargaan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pamri Hadi Wiraryo. Semoga PT Food Station Cipinang Jaya dapat selalu mengemban dan melaksanakan kewajiban dan amanahnya agar selalu dapat berkembang dan juga dapat meningkatkan corporate brand image-nya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada PT Food Station Cipinang Jaya atas diraihnya penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2023 untuk kategori BUMD. Ya, baiklah, untuk mengabadikan momen yang sangat berharga ini kepada Bapak Pamri Hadi Wiraryo dan juga Bapak Arif Munajat, kami mohon kesediaannya untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Jangan lupa untuk memperlihatkan dari sertifikatnya. Oke, langsung saja lihat ke arah kamera. Sudah siap? Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, baiklah hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita akan menuju ke peraih Fourth Top Digital Corporate Brand Award 2023 yang selanjutnya. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan video yang berikut ini. Dalam kiprahnya selama 41 tahun membangun Jakarta, Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pembangunan Sarana Jaya fokus dalam mendukung pembangunan di bidang-bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum,
kawasan industri serta sarana prasarana dengan berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan yang transparan yang patuh atas tata kelola organisasi perusahaan yang baik. Seiring dengan perkembangan dan tantangan kota Jakarta dan dunia usaha yang semakin kompetitif, telah membuat perusahaan melakukan perubahan dan perluasan fungsi serta peranannya dengan menangani pembangunan proyek-proyek strategis di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, seperti pengembangan kawasan sentra primer Tanah Abang dan pembangunan kawasan hunian komersil serta hunian terjangkau milik serta mengembangkan kawasan-kawasan perkotaan yang bersifat modern. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2023, dalam tahun terakhir terdapat lebih dari 38.000 ulasan tentang sarana jaya di internet dan ada rata-rata 2.000-an netizen mencari info terkait sarana jaya setiap bulannya. Sementara ada lebih dari 5.000 pengguna internet mengunjungi halaman website resmi Sarana Jaya dan sosial medianya diikuti oleh lebih dari 34.000 pengikut halaman Facebook dan Instagram. Inilah peraih for Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for BUMD, Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Kami ucapkan selamat kepada Sarana Jaya, peraih penghargaan for Top Digital Corporate Brand Award 2023 kategori BUMD, dan kepada Bapak Yadi Robi selaku manajer sekretaris perusahaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih yang terhormat para tamu undangan, rekan-rekan sejawat, dan seluruh insan yang hadir dalam acara Top Digital Awards 2023 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga dan terhormat mewakili Perumda Pembangunan Sarana Jaya BUMD DKI Jakarta dalam acara prestisius ini Top Digital Award 2023 untuk inovasi digital. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras, dedikasi, dan semangat inovasi yang tak kenal lelah dari tim kami. Kami menyadari bahwa inovasi digital adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan misi kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat DKI Jakarta. Dalam upaya membangun kota Jakarta lebih baik, Perumda Pembangunan Sarana Jaya telah berinovasi dalam teknologi dan inovasi digital. Kami berkomitmen untuk terus mencari cara baru untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan layanan, dan memberikan nilai tambah bagi warga Jakarta. Inovasi digital telah memungkinkan kami untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, merampingkan proses-proses internal, dan memastikan keterjangkauan dan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan yang kami kelola. Kami terus berinovasi menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan lebih baik dan berperan aktif dalam perkembangan Smart City di Jakarta. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kesempatan ini kepada kami. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang telah berjuang keras kepada Pemprov DKI Jakarta atas dukungannya dan kepada seluruh masyarakat Jakarta yang telah menjadi inspirasi bagi kami bersama-sama. Kita akan terus berkarya, berinovasi, dan berkomitmen sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yadi Robi. Semoga di era digital ini membuat semangat dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya semakin memberikan pelayanan publik yang prima dengan program berbasis digital. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya atas diraihnya penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2023 untuk kategori BUMD. Terima kasih Pak Yadi. Ya, baiklah, untuk mengabadikan momen yang sangat berharga ini, kami mohon untuk Bapak Yadi Robi dan juga Bapak Arif Munajat untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Jangan lupa untuk memperlihatkan sertifikatnya ke arah kamera. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi kita hitung bersama-sama. Jangan lupa senyum.
3, 2, 1. Ya, baiklah, terima kasih. Terima kasih Pak Yadi. Ya, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menuju ke peraih Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023 yang selanjutnya. Namun sebelum itu, marilah kita saksikan video berikut ini. Dalam mengembangkan bisnis propertinya, PT PP Property Tbk terus melakukan terobosan dalam mengembangkan bisnis propertinya dan terus berinovasi untuk menciptakan diferensiasi produk dan layanan dengan tema Beyond Space Design dan konsep arsitektur yang dapat diterapkan dalam proyek perumahan, kantor, retail, maupun komersil. Dengan visi menjadi pengembang berkelanjutan skala nasional terkemuka yang berdaya saing global, PT Properti bertekad memperluas layanan produk dan properti agar masyarakat dapat tumbuh sehat jasmani dan rohani sebagai komitmen perusahaan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2023, dalam setahun terakhir, terdapat lebih dari 11.000 ulasan tentang PP Properti di internet dan ada rata-rata 2.000-an netizen mencari info terkait PP Properti setiap bulannya. Sementara ada lebih dari 40.000 pengguna internet mengunjungi halaman website resmi PP Properti dalam rata-rata bulanan. Inilah peraih Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for Subsidiary BUMN PT PP Property Tbk. Kami ucapkan selamat kepada PP Property, peraih penghargaan Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023 kategori Subsidiary BUMN. Dan kami persilakan kepada Ibu Elza Syafitri selaku Corporate Governance PT PP Property Tbk untuk menyampaikan sambutannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Arif Munajat selaku CEO Suara Pemerintah.id, Bapak Tri Raharjo, CEO Trust & Co Indonesia. Perkenalkan, saya Elza Syafitri dari Corporate Secretary PT PP Property Tbk untuk mewakili PPRO pada hari ini menerima penghargaan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Suara Pemerintah.id dan Trust & Co serta Dewan Juri yang telah memberikan PP Property sebuah apresiasi dan penghargaan dalam ajang Top Digital Corporate Brand 2023. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari kerja keras segenap manajemen PPRO yang bekerja dan sepenuh hati serta atas komitmen dalam membangun komunikasi dengan masyarakat dan tentunya dengan stakeholder. Semoga dengan adanya penghargaan ini menjadi pemacu penambah semangat korporasi dalam peningkatan eksistensi dan branding perusahaan secara digital agar PP Property dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elza Syafitri Ya, selaku Corporate Bapak. Governance PT PP Property Tbk. Kami berharap bahwa PT Property Tbk dapat terus memperluas layanan produk dan properti sehingga masyarakat dapat tumbuh sehat jasmani dan rohani dan membangun Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk PT PP Property Tbk atas diraihnya penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2023 untuk kategori Subsidiary BUMN. Baiklah, untuk itu kami mohon kesediaannya kepada Ibu Elza Syafitri dan juga Bapak Arif Munajat untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Lihat ke arah kamera, jangan lupa senyum. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Elza. Ya Pak, terima kasih. Baiklah hadirin yang berbahagia, setelah ini kita juga akan mengumumkan siapakah yang akan menjadi peraih Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023 selanjutnya. Tapi sebelum itu, marilah kita saksikan video berikut ini. Sebagai bank yang berlandaskan prinsip syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI telah tumbuh menjadi market leader industri keuangan syariah di Indonesia, baik dari sisi jaringan, customer base, dan capital
untuk dapat melayani umat dan nasabah. BSI terus mengoptimalkan potensi pengembangan Islamic Ecosystem dalam negeri, mulai dari peningkatan literasi keuangan syariah, membidik ekosistem ziswaf, masjid, pendidikan, kesehatan, dan industri manufaktur lainnya. Torehan positif kinerja BSI yang berhasil menunjukkan kinerja cemerlang sepanjang 2023 telah mengantarkan bank syariah terbesar di Indonesia ini naik masuk dalam jajaran 10 besar bank terbaik di Indonesia versi Forbes. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2023, dalam setahun terakhir terdapat lebih dari 164.000 ulasan tentang BSI di internet dan ada rata-rata 50.000 netizen mencari info terkait BSI setiap bulannya. Sementara ada 400.000 pengguna internet mengunjungi halaman website resmi Bank BSI. Inilah peraih Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for Subsidiary BUMN PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kami ucapkan selamat kepada Bank Syariah Indonesia, peraih penghargaan Forbes Top Digital Corporate Brand Award 2023 untuk kategori Subsidiary BUMN. Dan kami persilakan kepada Ibu Umi Kawiryani Ciptoningsih selaku Strategi Innovation and Customer Experience Department Head of PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Widodo Muktio, Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Ibu Dr. N. Nurlela Arif, selaku Ketua Umum Perhumas Asisten Profesor SBM ITB, Bapak Arif Munajat, CEO Infoekonomi.id, Bapak Tri Raharjo, CEO Trust & Co Indonesia, dan yang terhormat Panitia Info Ekonomi dan Dewan Juri serta seluruh tamu undangan. Mewakili BSI, alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih banyak atas award yang kami terima ini. BSI sangat bersyukur atas award ini dan award ini merupakan cerminan kerja keras dan kolaborasi seluruh pegawai BSI, stakeholder dan serta dukungan dari nasabah loyal Bank BSI. Sesuai dengan value proposition kami ingin menjadi sahabat finansial, sosial, dan spiritual bagi nasabah. Kami akan terus berinovasi dan mengembangkan layanan digital kami dari berbagai channel. Kedepannya, BSI akan terus berkontribusi dalam mendukung ekosistem keuangan syariah dan menjadi market leader dalam perbankan syariah baik di Indonesia maupun global. Sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga berkah dan sehat selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi Kawiryani Ciptoningsih. Semoga BSI dapat terus menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam Indonesia. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada PT BSI Tbk atas diraihnya penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2023 untuk kategori Subsidiary BUMN. Ya, baiklah, untuk mengabadikan momen yang sangat berharga ini, kami mohon kesediaannya untuk Ibu Umi Kawiryani dan juga Bapak Arif Munajat untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Langsung saja lihat ke arah kamera, senyum, 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Umi. Makasih Pak. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mengumumkan peraih Ford Top Digital Corporate Brand Award 2023 yang selanjutnya. Namun sebelum itu, marilah kita saksikan video berikut ini. Sebagai perusahaan farmasi yang merupakan anak perusahaan PT Kimia Farma Tbk, PT Fapros Tbk berkomitmen tinggi pada standar kualitas serta lingkungan. Saat ini, perusahaan telah memproduksi dan memperdagangkan lebih dari 250 macam obat hasil pengembangan sendiri, serta bekerja sama dengan industri farmasi lain untuk memproduksi obat serta merambah pasar ekspor ke beberapa negara tetangga. Fapros juga telah memperluas lingkup bisnisnya pada sektor non-obat berupa alat kesehatan non-elektromedik serta mencanangkan akan berfokus pada strategi bertumbuh dan inovasi. Untuk menjalankannya, transformasi bisnis telah menjadi bagian dari grand strategi perusahaan.
termasuk transformasi operasional dengan melakukan digitalisasi pada rantai pasokan dan proses produksi, serta mengoptimalkan penjualan melalui e-commerce. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2023, dalam setahun terakhir terdapat lebih dari 10.000 ulasan tentang Fapros di internet dan ada rata-rata 3.600 netizen mencari info terkait Fapros setiap bulannya. Sementara ada lebih dari 31.000 pengguna internet mengunjungi halaman website resmi Fapros setiap bulannya. Inilah peraih Fourth Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for Subsidiary BUMN PT Fapros Tbk. Kami ucapkan selamat kepada Fapros sebagai peraih penghargaan Fourth Top Digital Corporate Brand Award 2023 kategori subsidiary BUMN. Dan kami persilakan kepada Ibu Anissa Dewi Yustita selaku Manager Corporate Communications PT Fapros Tbk untuk memberikan sambutannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Widodo Muktio, staf ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa. Yang terhormat Ibu Lala Arif, Wakil Ketua Umum Perhumas, dan yang terhormat Bapak Arif Munajat, CEO Infoekonomi.id, serta seluruh Dewan Juri serta penerima penghargaan yang saya hormati. Saya mewakili manajemen PT Fapros Tbk mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada hari ini, dan tentunya kami berharap penghargaan ini bisa memacu semangat bagi kami untuk nantinya terus berkomitmen memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih, sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anissa Dewi Yustita. Semoga PT Fapros tetap fokus kepada grand strategi perusahaan dalam menjalankan transformasi digital perusahaan. Selamat, dan saya ucapkan terima kasih dan ucapan selamat kepada PT Fapros Tbk yang telah meraih penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2023 untuk kategori subsidiary BUMN. Baiklah, untuk mengabadikan momen yang berharga ini, kami persilakan kepada Ibu Anissa Dewi dan juga Bapak Arif Munajat untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Bisa lihat ke arah kamera dan juga pastikan sertifikatnya terpampang jelas di kamera. Ya, sudah siap? Langsung saja kita berfoto. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Anissa. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita juga akan mengumumkan peraih penghargaan Fourth Top Digital Corporate Brand Award 2023 yang selanjutnya. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan video berikut ini. Sesuai visi yang dimiliki oleh Pamjaya sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat DKI Jakarta secara menyeluruh, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Untuk itu, guna mendukung program pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai kota pelayanan, Pamjaya melaksanakan pelayanan air minum secara berkesinambungan dengan kualitas dan kuantitas terbaik. Bagi Pamjaya, air perpipaan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat modern yang harus sejalan dengan perkembangan zaman serta tuntutan perubahan. Sebagai perusahaan yang berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan air minum melalui digitalisasi pelayanan serta memastikan proses transformasi digital perusahaan dapat berjalan sesuai target. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2023, dalam setahun terakhir, terdapat lebih dari 32.000 ulasan tentang Pamjaya di internet dan ada rata-rata 5.400 netizen mencari info terkait Pamjaya setiap bulannya. Sementara ada lebih dari 58.000 pengguna internet mengunjungi halaman website resmi Pamjaya dalam rata-rata bulanan. Inilah peraih Fourth Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for BUMD Pamjaya.
ucapkan selamat kepada Pam Jaya, peraih penghargaan for Top Digital Corporate Brand Award 2023 kategori BUMD. Dan kami persilahkan kepada Bapak Arif Nasruddin selaku Direktur Utama Pam Jaya untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak sudah memberikan waktu kepada saya dan Pam Jaya untuk menyampaikan terima kasih kepada infoekonomi.id dan juga kepada Profesor Widodo Multio selaku staf ahli Menteri Kominfo, kemudian Bapak Arif Munajat selaku CEO Info Ekonomi dan Dr. Nurella Arif atas penghargaan yang diberikan kepada kami, dan ini menjadi penghargaan yang luar biasa yang menjadi cambuk buat kami untuk terus bergerak maju karena saat ini Pam Jaya masih mempunyai PR besar untuk melayani seluruh masyarakat Jakarta tentang air perpipaan. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bagian dari prestasi yang membuat kami selalu berkaca terhadap kepentingan masyarakat secara luas lagi di Jakarta. Sekali lagi terima kasih kepada Info Ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif Nasruddin. Semoga Pam Jaya selalu dan semakin dapat memberikan pelayanannya yang terbaik serta disertai dengan perkembangan serta tuntutan perubahan melalui digitalisasi perusahaan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat atas penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2023 untuk kategori BUMD. Baiklah, untuk mengabadikan momen yang berharga ini, kami mohon kesediaannya untuk Bapak Arif Nasruddin dan juga Bapak Arif Munajat untuk berfoto bersama. Jangan lupa pastikan sertifikatnya terlihat secara jelas di kamera. Oke, sudah siap? Langsung saja kita berfoto, jangan lupa senyum. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan membacakan peraih penghargaan yang terakhir untuk Fourth Top Digital Corporate Brand Award 2023. Dan kami ucapkan selamat kepada PT Jasa Marga Persero Tbk, peraih penghargaan for Top Digital Corporate Brand Award 2023 untuk kategori BUMN. Kami persilakan kepada Ibu Gandes Aisyah Harum selaku Information Technology Group Head PT Jasa Marga Persero Tbk untuk memberikan sambutannya. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan video berikut ini. Sebagai pengembang dan operator jalan tol pertama serta terbesar di Indonesia, PT Jasa Marga Persero Tbk telah berpengalaman lebih dari 44 tahun sebagai operator jalan tol komersil. Saat ini perseroan mengelola 35 konsesi jalan tol dengan total panjang jalan 1.736 km. Sebagai salah satu badan usaha milik negara, perseroan terus melakukan inovasi dan transformasi dalam bidang teknologi secara berkelanjutan untuk menjadi perusahaan modern yang memegang kepemilikan jalan tol terbesar di Indonesia guna memenuhi misinya dalam memimpin pembangunan jalan tol di Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian Top Digital Corporate Brand Index 2023, dalam setahun terakhir, terdapat lebih dari 80.000 ulasan tentang jasa marga di internet dan ada rata-rata 18.000 netizen mencari info terkait jasa marga setiap bulannya. Sementara ada lebih dari 69,6 ribu pengguna internet mengunjungi halaman website resmi jasa marga dalam rata-rata bulanan. Inilah peraih Fourth Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for BUMN PT Jasa Marga Persero Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gandes Aisyah Harum, Information Technology Group Head Jasa Marga, mewakili manajemen Jasa Marga, mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh infoekonomi.id dan Trust & Co kepada Jasa Marga dalam ajang Top Digital Corporate Brand Award 2023. Hal ini tentunya akan semakin memacu dan menjadi motivasi bagi kami, para roadster, sebutan untuk para karyawan Jasa Marga, untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan yang salah satunya diwujudkan dalam penerapan inovasi yang berbasis teknologi digital.
Kami juga berkomitmen meningkatkan kualitas dan kuantitas aktivitas korporasi di ranah digital seperti di media sosial dan website perusahaan. Kedepannya, kami juga akan terus menjaga citra positif dan brand perusahaan dengan mempertahankan kinerja yang baik, menjaga pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol, dan terus berkarya untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gandes Aisyah Harum selaku Information Technology Group Head PT Jasa Marga Persero Tbk. Semoga PT Jasa Marga Persero Tbk semakin dapat mengukuhkan inovasi dan transformasi di bidang teknologi secara berkelanjutan dalam misinya menjadi pemimpin pembangunan jalan tol di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas raih penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2023 untuk kategori BUMN. Baiklah, untuk mengabadikan momen yang berharga ini kami persilakan kepada Ibu Gandes Aisyah Harum dan juga Bapak Arif Munajat untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Jangan lupa untuk memperlihatkan. Oke, langsung saja kita akan berfoto. Jangan lupa senyum. 3, 2, 1. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, kami mengajak kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peraih Fourth Top Digital Corporate Brand Award 2023 untuk berfoto bersama. Jangan lupa untuk nyalakan kamera dan pastikan wajahnya terlihat dengan jelas. Sekali lagi kami informasikan sesaat lagi kita akan berfoto bersama. Untuk itu kami mohon kesediaannya untuk menyalakan kameranya sejenak untuk berfoto bersama di akhir acara sore hari ini. Ya, gimana, sudah siap? Langsung saja kita berfoto bersama. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. Mungkin yang lebih ceria. Langsung saja, 3, 2, 1. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas support dan dukungannya. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada para peraih penghargaan Fourth Top Digital Corporate Brand Award 2023. Demikianlah hadirin yang berbahagia dan saatnya kita akan pamit undur diri. Saya mewakili kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya Ismi Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.